Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa kashafallahu bihil hummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Salatullah alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, iyyakum wa iyya bittaqwallah. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita terkait dengan keimanan terhadap hari akhir, fase-fase pasca kiamat. Kiamatnya kapan? Yang jelas di sana ada dua kiamat, kiamat sughra, kiamat kubra. Kiamat sughra itu ketika kita mati, maka kiamatlah kita. Ya, secara pribadi kita kiamat. Nah, masuk alam barzah, meninggalkan alam dunia. Nanti kiamat kubra, kiamat massal, semuanya mati. Yang tersisa manusia, hewan, jin, bahkan malaikat semuanya mati. Yang tersisa hanya Al-Khaliq. Alam semesta dihancurkan. Bahkan nanti ada yang diganti, ya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana bumi dan langit diganti, ya. Bukan dengan bumi dan langit yang kita lihat, yang kita pijak, gitu. Nah, kiamat ini kapan? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas semakin hari berarti kita sedang semakin mendekati kiamat, kan kayak gitu. Tanda-tanda kecil kiamat sudah banyak sekali. Lebih banyak yang sudah terjadi. Sehingga nanti masuk pada tanda-tanda besar. Ya, di antara tanda-tandanya la taqumu sa'ah hatta ta'udal arab murujan wa anhara. Ya. Kiamat tidak akan terjadi sampai negeri Arab itu kembali penuh dengan kebun, menghijau dan banyak sungai-sungai. Jazirah Arab, tandus, pasir, batu, nggak ada air. Nah, pada saatnya itu akan kembali seperti dahulu, menjadi negeri yang subur. Sekarang sudah mulai ya, di beberapa tempat sudah
Karena apa? Intensitas hujan bahkan pergeseran alam ini ya, yang dulu nggak pernah kenal salju, sekarang Jazirah Arab bagian utara daerah Tabuk itu sudah tersiram salju ya. Rasulullah dalam perang Tabuk ya, saat perang Tabuk pasukan belum sampai ke Tabuk itu kondisi kering sekali, itu memang sedang kemarau panjang ya, sedang Swaifiyah. Rasulullah pesan kalau ada yang ketemu mata air jangan disentuh, jangan dipakai ya, besok kita akan ketemu mata air. Siapa yang mendapati mata air itu terlebih dahulu, jangan menggunakannya, jangan mengambilnya. Nah, ini berita dari Rasulullah. Rasulullah belum tahu, belum pernah ke Tabuk juga ya. Tapi Rasulullah mengatakan besok kita akan ketemu mata air. Rasulullah pesan jangan sampai dipakai itu. Tunggu saya sampai situ. Ada dua sahabat yang lebih dulu mendapati tempat tersebut. Entah karena tidak tahu pesan Rasulullah, entah dia orang munafik, intinya keduanya memakai air tersebut. Ya. Ketika Rasulullah datang, tahu seperti itu, Rasulullah ya maito gitu ya. Mereka berdua di paito gitu. Wis domonge ngono aja tinggo gitu kan. Akhirnya diambil pelan-pelan ya, nunggu ada lagi, diambil lagi, diserahkan kepada Nabi, kemudian oleh Nabi digunakan untuk membasuh muka, untuk berwudu. Setelah itu sisanya ditaruh lagi di tempat tersebut. Nah, setelah itu memancar air sehingga seluruh pasukan yang jumlahnya 30.000 plus kendaraan, ada onta, ada kuda, itu cukup mendapatkan air dari mata air tersebut. Ini mukjizat ya, yang mukjizat Nabi SAW. Nah, satu lagi Rasulullah mengatakan pada Mu'adz, wahai Mu'adz, kalau umurmu panjang, kamu akan mendapati tempat ini penuh dengan kebun. Ini. Kalau umurmu panjang. Padahal saat itu jelas-jelas batu, pasir, ya nggak ada air. Mu'adz sampai meninggal belum melihat itu. Nah, kita sekarang yang melihat kondisi Tabuk bagaimana, mungkin nggak bisa melihat secara langsung, tapi bisa lewat media ya, lewat YouTube. Ya. Ada sungai-sungai, kebun-kebun, bahkan Arab Saudi itu berani ekspor gandum ke Amerika. Negerinya masih butuh gandum, tapi hasil gandum Tabuk itu diekspor. Ingin menunjukkan bahwa ini loh, ya, Arab sudah berubah, ya. Arab sudah bisa memproduksi pangan. Hasil buah-buahan, buah tin, buah zaitun Tabuk luar biasa. Ini daerah Tabuk ya, nanti terus bergeser ke selatan. Wallahu a'lam bishawab. Intinya ini kondisi-kondisi bagaimana zaman ini terus mendekati pada ujungnya. Ya. Sampai nanti tanda besarnya diantaranya adalah ketika matahari terbit dari barat. Dan itu diakui oleh para ilmuwan bahwa matahari ini sedang dalam proses berbalik kutub utara selatannya. Nah, kalau berbalik kan berarti terbitnya juga berbalik gitu. Mars katanya sudah berbalik. Planet Mars kan dekat sama kita. Nah, giliran bumi barangkali. Nah, saat itu sudah tidak ada lagi pintu taubat. Orang yang kafir tidak bisa beriman, tidak diterima. Orang beriman yang banyak dosa atau yang masih punya dosa mau taubat udah nggak bisa. Nah, udah ditutup pintu tobat. Nah, kalau kita yang masih hidup ini, pintu tobatnya kalau nggak sampai ketemu matahari terbit dari barat, maka ketika nafas kita sampai di kerongkongan atau tenggorokan. Nah, kalau sudah seperti itu sudah tidak ada pintu tobat buat kita. Maka selagi kita masih diberi kesempatan, masih hidup, masih sehat, tiap hari ya kita harus mentajdid iman kita.
memperbaharui iman kita. Kita pasti salah, kita harus istighfar. Kita banyak dosa-dosa yang masih menumpuk, mengkristal, kita harus mengkikis dengan selain istighfar dengan taubat. Ya, mohon kekuatan dari Allah biar dijaga dari godaan setan, dari godaan dunia. Ya, sehingga atas izinnya kita bisa menjadi orang-orang yang soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah kita mati, kita ada di alam barzah. Alam barzah secara fisik di kuburan. Tapi ada orang-orang yang tidak dikubur. Ada orang-orang yang dimakan binatang misalnya, habis semua. Ya. Tapi ada satu material dalam tubuh kita yang tidak pernah habis, yang tidak pernah mati. Ya. Itu namanya adalah ajbudhanab. Ada satu sel dalam tubuh kita yang tidak pernah mati. Adanya di tulang ekor. Nah, tulang sel yang ada di tulang ekor itu mau dibakar, mau dipalu gitu ya, ditutuk-tutuk, nggak akan mati. Mau dimakan serigala misalkan, dia tetap ada. Ya. Sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan itu tetap ada. Kalau tulang biasa lama-lama bisa lapuk, ya bisa jadi debu, jadi tanah. Tapi ajbudhanab ini nggak bisa. Dari situlah manusia disusun kembali nanti, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi setelah kiamat hancur semua, ada 3 tiupan. Atau ada mengatakan 2 tiupan, sangkakala itu ya. Fa idza nuqira fin naqur gitu kan. Apabila sangkakala ditabuh. Kalau 3 tiupan itu tiupan pertama kehancuran alam semesta ini. Langit terbelah, bintang berjatuhan. Kemudian matahari dengan bulan dikumpulkan, matahari diambil cahayanya. Ya, gelap. Matahari digoncang segoncang-goncangnya, air laut tumpah ke daratan. Tidak hanya air, tapi juga api, ya, api. Fujirat itu berarti api, tumpah ke daratan, membakar. Ini gonjang-ganjing, peristiwa yang sangat dahsyat. Nah, kemudian yang kedua adalah kematian seluruh yang masih tersisa. Ya. Tadi di peristiwa awal sudah banyak yang mati, nanti masih ada yang tersisa, nah nanti selesai semuanya, mati semuanya. Nah, tiupan yang ketiga itu ada jeda 40. Rasulullah ketika ditanya 40 apa? Enggak menjawab, ya. Dijawab lagi 40. 40 apa ya Rasulullah? 40 bulan, 40 hari, apa 40 bulan, apa 40 tahun? Rasulullah enggak jawab. Ulama mengatakan ada yang 40 tahun, ada mengatakan 40 hari. Wallahu alam. Intinya ada jeda dari kehancuran alam semesta sampai kebangkitan sekitar 40. Bisa jadi 40 tahun misalnya. Berarti tenang saat itu ya, enggak ada apa-apa. Ya, kalau saat itu 40 tahun misalnya, itu kan berarti orang-orang yang matinya saat itu, ya, mati pas dengan hari kiamat, mereka merasakan alam apa? Alam barzah. Ya. Karena tidak langsung ada kebangkitan. Nah, sementara mereka yang sudah mati terlebih dahulu bisa jadi itu waktu tenang mereka. Ya, bisa jadi, ya. Sebelumnya kan di alam barzah sudah ada siksa, ada kenikmatan. Bisa jadi itu adalah waktu tenang mereka. Karena apa nanti? Dalam surat Yasin, man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Mereka seolah-olah kaget, ya. Siapa yang membangkitkan kami ini itu di hari kebangkitan itu? Min marqadina, dari tidur kami itu. Seolah-olah kaget, bisa jadi wallahu a'lam bishawab, ya. Itu kondisi tenang bagi yang sudah meninggal jauh, tapi bagi yang barusan meninggal itu kondisi mereka mendapati alam barzah. Wallahu alam bishawab. Ya.
Nah, pada saat kita dibangkitkan, kondisinya seperti apa? Jadi setelah 40 itu nanti ada hujan. Hujan itu nanti dalam satu riwayat seperti mani, nun sewu, ya. Maka dari situlah manusia akan muncul seperti biji yang kering disiram hujan, ya, pada tumbuh. Ya. Nah, kalau kita manusia sudah di alam kubur, sudah dikubur, ya, nanti kuburan pertama yang akan dibangkitkan itu kuburan baki, ya, sebutkan. Jadi kuburan baki itu mempunyai keutamaan sendiri. Pertama dibangkitkan dari kuburan baki, kemudian orang yang dikubur di baki itu akan mendapat syafaat Nabi SAW. Baki yang di Madinah, ya, Baki Gharqad. Nah, jadi kalau sudah sepuh misalnya baru dapat jatah berangkat haji, berangkat saja, nggak usah ragu-ragu. Misalnya meninggal di sana, dikubur di sana kan, itu luar biasa, tempat makam yang luar biasa, disolati oleh jutaan orang, ya kan? Terus dikuburkan di tempat yang sangat mulia di negerinya Nabi SAW, dekat dengan Nabi SAW. Kalau misalnya dalam perjalanan atau sedang menjalankan ibadah, ya, itu juga ada kondisi yang sangat-sangat dirindukan, ya, sebagai kebanggaan orang yang dibangkitkan di hari kebangkitan itu. Insyaallah nanti kita baca hadisnya. Nanti dibangkitkan seperti itu, kondisinya seperti apa secara umum? Seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhsyaruna hufatan uratan hurlan. Kalian itu akan dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, ya, dalam keadaan hufatan uratan hurlan. Hufatan, telanjang kaki, nggak pakai sendal. Gimana itu padang yang sangat luas, matahari sangat dekat, ya. Berarti terbayang bagaimana panasnya, tidak ada bangunan, tidak ada pohon, tidak ada tempat berteduh, tidak ada air. Ya. Dibangkitkan dalam keadaan telanjang kaki, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Bukan cuma telanjang kaki, telanjang badan semua. Bugil, ya, telanjang bulat, nggak ada yang berpakaian. Nanti dikasih pakaian nanti, ya. Ya, saat itu tidak. Nah, bagaimana dengan Nabi? Nabi itu yang paling pertama dibangkitkan, yang paling pertama diberi pakaian, yang paling pertama mendapatkan syafaat, memberi syafaat. Itu Nabi SAW. Ya. Ini jadi semuanya dalam keadaan seperti hurlan, ya. Hufatan, uratan, hurlan. Tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal, tidak pakai baju, ya, semuanya atasan bawahan, tutup kepala, nggak ada. Terus hurlan itu masih dalam keadaan seperti dilahirkan, belum disunat, ya. Mau laki-laki mau perempuan yang disunat kan ada, ya. Nah, itu semuanya masih seperti saat dilahirkan, ya. Dalam keadaan masih tertutup, ya, seperti itu. Qalat Aisyah, faqultu ya Rasulullah, arijalu wan nisa yanduru ba'duhum ila ba'din. Aisyah melihat dari paradigma normal saat masih ada di dunia. Itu laki-laki, perempuan di tempat yang sama, terus nggak pakai baju, ya saling lihat gitu. Nanti pada deleng-delengan. Iya pura. Nah, dijawab oleh Nabi SAW. Faqala al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzalika.
Tidak Aisyah. Karena apa? Urusan orang hari itu sangat berat. Masing-masing meskipun orang beriman pun aku selamat ora. Dia dapat pertolongan tapi tetap dalam keadaan memikirkan diri kondisi yang sangat berat yang belum diketahui. Ya. Jadi likul limriin minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari tersebut memiliki kesibukan masing-masing yang sangat luar biasa. Jadi enggak sempat mikir orang lain. Ya, dari istrinya saja udah dewek-dewek, dari anaknya udah dewek-dewek, dari saudara udah dewek-dewek tuh. Nafsi-nafsi semuanya individu. Dan masing-masing juga akan dimintai pertanggungjawaban satu-satu. Tidak bisa rombongan. Aku dibatirilah ya, ora bisa ya. Kok kan wong soleh ini lah, aku dibatiri, enggak bisa. Ya, sendiri-sendiri. Ini kondisi saat dibangkitkan. Nah, secara umum. Terus seperti apa postur tubuhnya? Orang yang cacat di dunia ada yang enggak punya tangan, ada yang buta, ada yang tuli, ya, ada yang bisu. Di akhirat itu normal semua, ya, normal. Fisiknya besar seperti Nabi Adam alaihissalam. Berapa meter tingginya? 30-an meter. Besar-besar. Ya postur tubuhnya yang menyesuaikan lah. Kalau tingginya segitu berarti besarnya berapa? Ya kurang lebih menyesuaikan. Umurnya sama seperti umur Nabi Isa saat diangkat ke langit. Sekitar umur 33 tahun. Jadi enggak ada nenek-nenek nggih. Enggak ada nenek-nenek. Enggak ada kakek-kakek. Ya. Enggak ada anak-anak remaja misalnya, enggak ada, seusia semuanya. Ya. Anak-anak itu nanti dayang-dayang pelayan-pelayan di surga ada. Itu bukan yang usia balik itu bukan. Itu orang-orang yang meninggal saat masih sebelum balik itu nanti seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kondisi umum seperti itu ya, gagah-gagah. Terus apa tadi? Secara umur sama ya, kemudian secara ukuran tubuh juga sama seperti itu. Nah, tetapi nanti ada kondisi-kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala menginformasikan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaihi. Setiap hamba itu nanti akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi kematiannya, akhir kehidupannya. Ya, matinya sedang apa? Itu. Ada yang lagi haji mati, meninggal. Ada yang sedang berperang fisabilillah misalnya. Ada yang sedang mabok ya. Ada yang di dunianya makan riba gitu. Ada yang di dunianya pengemis misalnya. Nah, itu nanti akan dirubah, yang harusnya sempurna kayak tadi itu, ini akan dirubah. Orang-orang tadi itu berbeda kondisi. Ada yang dimuliakan, ada yang dihinakan. Yang dimuliakan contohnya siapa? Orang yang meninggal saat haji itu. Haddatsana Abu Bakrin Ibnu Abi Syaibah, haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Amr an Sa'id ibn Jubair an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam kharra rajulu min ba'irihi fawuqisa famata. Ya. Ada orang lagi haji itu kan pakai pakaian ihram, udah lagi manasik, udah lagi menjalankan ibadah haji, udah pakai pakaian ihram. Kemudian terjatuh dari ontanya. Terus keinjek, mati. Ya, meninggal. Setelah itu famata ya, meninggal dia. Faqala,
Ini kejadian diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara merawat jenazahnya. Igsiluhu bima'in wa sidrin wa kafinuhu fi thawbihi wa la tuhammiru ra'sahu fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamati mulabbiya. Nah, orang tadi oleh Rasulullah diperintahkan mandikan dia. Mandikan dengan air campur sider ya, sider bidadara, atau kita bisa pakai sabun kayak gitu. Ya, tetap sunnahnya ada sider kalau ada bidadara ya. Nah, itu sudah selesai dimandikan, dikafani dengan kainnya itu. Ya, dengan kain ihramnya. Dijadikan sekalian kain ihram. Jangan ditutup kepalanya. Orang lagi haji kan nggak boleh pakai tutup kepala ya. Kalau lagi ihram, kalau pakai pakaian ihram, ya, jangan ditutup kepalanya. Langsung dimakamkan. Ya. Intinya tidak seperti normalnya orang dikafani ditutup kepalanya, ya. Tidak, dibuka kepalanya. Wala tuhammiru ra'sahu, jangan tutup kepalanya. Fa innallaha yab'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang tadi di hari kiamat dalam keadaan talbiyah, insyaallah. Terbayang ya, yang lain pada Buddha itu. Ini pakai kain ihram, labbaik Allahumma labbaik. Nah, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, itu kondisi yang luar biasa tentunya. Adakah yang seperti ini? Pasti ada. Kenapa? Tiap tahun ada orang meninggal saat haji. Ya, termasuk yang paling banyak korban pas kasus tragedi Mina, terowongan Mina itu ya, banyak sekali. Ya, kalau haji mereka ikhlas karena Allah kayak gini nanti kondisinya, mulia sekali. Nah, contoh lain siapa yang dimuliakan saat itu? Walladzi nafsi biyadihi la yuklamu ahadun fi sabilillah wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi illa jaa yaumal qiyamati wa jurhuhu sa'ibu daman al-launu launu dam warrihu rihu miskin. Tidaklah seorang terluka mungkin bisa buntung ya, atau luka kemudian mengucurkan darah fisabilillah dalam peperangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Illa jaa yaumal qiyamati, kecuali mereka akan datang pada hari kiamat, wajurhuhu, kemudian lukanya itu tadi itu yansaibu daman. Lukanya itu mengalirkan darah. Ya, saat dia terluka waktu di dunia itu nanti dibangkitkan lukanya mengalirkan darah. Tapi ini bukan darah dunia yang anyir baunya ya. Jadi darahnya itu hanya sekedar warnanya seperti warna darah. Warihu rihu miskin, tapi wanginya itu wangi misik, Masya Allah. Bukan anyir bau darah, tapi seperti minyak misik. Ini orang yang pernah mengalami peristiwa terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang sampai mati syahid. Ya, tentu keutamaan yang sangat luar biasa bagi mereka. Dalam sebuah hadis disebutkan li syahidi indallahi ta'ala sittu hisalin. Ini tidak hanya 6, banyak sekali sebenarnya. Ya, tapi ada satu hadis mengatakan 6. Orang yang mati syahid itu dia akan mendapatkan di sini 6, di riwayat lain sangat banyak nanti. 6 itu pertama yughfaru lahu fi awwali duf'atin min damihi. Ya. Begitu dia darahnya muncrat ya, itu langsung dosa-dosanya semuanya diampuni. Ini keutamaan orang yang mati syahid. Semua dosanya diampuni. Wa yura maq'aduhu fil jannah. Kemudian yang kedua, dia diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Itu nanti tempatmu di sana.
Sudah aman sekali tempatnya, sudah ditunjukkan di surga. Wa yujaru min adabil qabr. Kemudian yang ketiga, dia akan aman dari adab kubur. Di kuburannya hidup, bal ahya wa hum inda rabbihim yurzaqun. Ya. Mereka yang sudah matinya mati syahid itu bukan mati, mereka sekarang di alam barzah hidup. Ya. Mereka bisa berjalan-jalan, bisa menikmati kehidupan, ya, di alam apa? Kenikmatan intinya. Yurzaqun, diberi makan, diberi minum. Ya. Jadi mereka tidak mati, mereka hidup saat ini. Diamankan dari adab kubur. Kemudian yang keempat, wa ya'manul fazaul akbar. Kemudian diamankan dari al-faza al-akbar. Al-fazaul akbar itu hari kebangkitan. Ya, saat orang dibangkitkan itu semuanya dalam keadaan kaget, takut. Rasulullah tidak tentunya, ya. Kemudian termasuk orang-orang yang mati syahid itu aman dari kondisi seperti itu. Wa yuhallahu latan iman. Kemudian dikasih pakaian yang sangat indah, pakaian kebesaran seorang mukmin. Ya. Wa yuzawwaju minal huril ain. Kemudian diberi bonus apa? Bidadari. Di sini tidak disebutkan, nanti di hadis lain disebut 72 bidadari. Ya. Kemudian wa yusfa'u fi sab'ina insanan min aqribihi. Kemudian dia bisa memberikan syafaat kepada keluarganya, jumlahnya sampai 70. Bapaknya, ibunya, kakek neneknya, anak cucunya, mungkin saudara-saudaranya itu, ya. Kalau ada orang satu mati syahid itu akan memberi syafaat pada 70 orang dari keluarganya. Nah, ini orang-orang yang mulia. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat kebalikannya. Kondisi umum seperti tadi, ya. Kemudian kondisi khusus orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kebalikannya. Kondisi orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya sempurna saat di dunia, sekarang dibangkitkan dalam keadaan cacat di akhirat. Orang semua lihat aibnya tidak bisa ditutup-tutup lagi. Bagaimana dulunya waktu di dunia, apa yang dilakukan. Ini menjadi kehinaan, menjadi aib, menjadi apa? Siksa perasaan, ya, tentunya perasaan malu dan lain-lain. Dan juga penderitaan. Ifah sekalian azanallahu wa yakum ajmain. Siapa mereka? Mereka satu orang-orang kafir. Ya. Orang-orang yang tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Orang-orang yang dikasih kesempatan di dunia ini, banyak sekali peringatan-peringatan datang, mereka enggak pedulikan. Nah, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau mengakui bahkan Allah sebagai Tuhannya. Nah, orang yang seperti ini nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Buta, tuli, bisu, bahkan dijengking, ya. Wajahnya buat kaki, kepalanya buat kaki. Ya, sudah seperti itu, kepalanya buat kaki, kakinya di atas. Lah, apa bisa berjalan dengan wajahnya? Nanti anna rajulan qala ya bani ya nabi Allah kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi. Ya Rasulullah, bagaimana orang-orang kafir itu dibangkitkan dalam keadaan wajah jadi kaki? Loh, jalannya gimana, kayak gitu maksudnya, ya. Rasulullah menjawab, alaisal ladzi amsyahu ala ar-rijlaini fid dunya qadiran ala an yumsyahu ala wajhihi yaumal qiyamah? Bukankah zat yang telah menjadikan dia berjalan dengan kedua kakinya mampu untuk menjadikan dia berjalan dengan wajahnya, gitu, ya. Yang apa, ya, usar itu sangat dihinakan. Ini kondisi orang-orang kafir. Dijengking, kepala yang sangat mulia
Dia enggak pernah mau tunduk, diletakkan di lantai seperti kita sujud merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak mau itu. Nanti dijadikan tidak hanya ya karena tidak sujud ya, dihinakan lebih dari itu, bahkan kepalanya ya yang buat jalan itu. Kakinya di atas. Naudzubillah. Sudah itu buta, tuli, bisu. Surat Al-Isra ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yahdillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajid lahum awliya'a min dunihi. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Orang yang dikasih petunjuk oleh Allah tidak ada yang bisa menghalangi. Orang yang disesatkan tidak ada yang bisa menjadi wali. Ya. Ini orang-orang kafir nasibnya seperti itu. Wa nahsyuruhum, pada hari kiamat kami himpun mereka yaumul qiyamati ala wujuhihim, dengan wajah-wajah mereka sebagai kaki. Umyan wa bukman wa summan, dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu, dalam keadaan tuli. Wong sing normal bae bingung kayak apa itu ya. Ini apalagi yang sudah bisu, ya arep takon-takon siapa gitu. Ya. Terus buta lagi, ini ngendi gitu. Dengan kakinya, dengan kaki apa wajah dijadikan kaki. Ma'wahum jahannam kullama habat sidnahum sa'ira. Tempat mereka nanti, tempat akhirnya otomatis di neraka jahanam. Setiap kali apinya mengecil maka akan ditambah lagi bahan bakar terus, ya, apinya enggak pernah padam. Dalam surat Al-Isra juga ayat 72 Allah berfirman, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang di dunianya ini buta, ya, maksudnya buta, tidak mau melihat ayat-ayat Allah, maka nanti di hari akhirat akan dijadikan buta, dijadikan tersesat dari jalan yang semestinya ditempuh untuk sampai pada keselamatan. Nah, nanti dilanjut juga dalam surat yang lain, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Surat Thaha ayat 124 sampai 126. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapati kehidupan yang sempit, dan pada hari kiamat dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Dia bertanya kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal dulu aku melihat, ya. Dulunya melihat nih waktu di dunia sempurna, ya. Tapi kenapa sekarang buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Yang demikian itu karena aku telah datangkan kepadamu peringatan-peringatan, ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan, tapi kamu melupakannya, kamu tidak menghiraukannya, kamu tidak mengimaninya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kamu berhak untuk dilupakan, artinya tidak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi orang-orang kafir di hari kiamat. Ya, buta, tuli, bisu, kemudian wajah jadi kaki. Tempat tinggalnya nanti di neraka. Kondisi yang lain orang-orang munafik. Orang munafik itu orang yang berwajah dua, ya. Di sana bilang apa, di sini bilang apa gitu. Nah, orang-orang yang munafik ini nanti di hari kiamat dibangkitkan dengan memiliki dua wajah.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tajidu min syarrin nasi yaumal qiyamati indallahi dzal wajhain. Kamu akan mendapati orang yang terjelek di hari kiamat, orang yang paling jelek di hari kiamat adalah orang yang memiliki dua wajah. Ini bukan berarti indah ya, bisa lihat sana sini, lihat depan belakang. Bukan, ini tanda kejelekan. Orang yang memiliki dua wajah ini nanti semua orang akan tahu siapa dia ya. Orang-orang munafik itu, orang yang biasa menjilat itu ya. Alladzi yati haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Ya, orang yang datang ke sana menjilat ke sana, datang ke sini menjilat ke sini. Ya. Ini orang-orang munafik. Na'udzubillah, nasibnya seperti itu. Berikutnya siapa? Orang-orang yang sombong. Ya. Orang-orang yang sombong dulu waktu di dunia gagah banget ya. Badannya sterok atau hartanya banyak ya. Jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi ya. Biasanya orang-orang seperti itu bisa sombong atau mempunyai kesaktian. Intinya waktu di dunianya gagah banget lah itu ya, orang-orang sombong itu. Balasannya yang pas apa? Dikerdilkan ya. Orang-orang yang sombong balasan yang pas nanti di hari kiamat berarti direndahkan, dihinakan. Seperti apa yang mereka akan alami? Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsaladzar fi surati atau fi suwarir rijal tata'uhul aqdam. Orang yang sombong waktu di dunia nanti di hari kiamat dibangkitkan dengan kondisi tubuh yang sangat kecil seperti serangga tanah, seperti semut, seperti rayap, ya itu ukuran tubuhnya. Tapi seperti manusia, ya ada badannya, ada kakinya itu seperti itu, seperti manusia, cuman kecil banget dan diinjek-injek orang lain besar-besar banget. Ya. Seperti semut kita kadang injek-injek itu, ya nggak sengaja kadang injek, seperti itu. Ini pantas ya untuk orang yang sombong mendapatkan seperti itu. Ada seorang salaf mendapati orang yang jalannya itu apa ya, petantang-petenteng atau apalah, pokoknya menggambarkan kesombongan itu ya. Marra ahadus salaf ala rajulin mutabakhtir muhtalun fi misyatihi. Ya, ada seorang soleh melihat ada orang yang jalannya itu iya petantang-petenteng itu. Faqala lahu hadzal rajul asalih ya akhi hadhihi misyatu yughdibuhallahu wa rasuluh. Wahai saudaraku, cara jalanmu itu sangat digedingi oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jalan petantang-petenteng kayak gitu. Faqala lahu al-mutakabbir al-muntafikh ala ta'rifu man ana gitu. Dia dibilang kayak gitu, kamu enggak tahu siapa gua kayak gitu. Kamu belum tahu siapa saya katanya. Tambah sombong gitu. Ya orang soleh tadi mungkin enggak kenal siapa latar belakangnya orang ini. Mungkin dia anak pejabat atau anaknya siapa lah gitu ya. Duitnya banyak gitu. Enggak perlu tahu ke sana, pokoknya dari sikapnya mau siapapun kan enggak boleh seperti itu. Ya saya tahu kamu siapa. Ya. Bukan saya tahu kamu siapa, kamu anaknya misalnya bos pajak atau bukan. Tapi di sini tahu hakikat orang itu siapa sebenarnya. Nah, kini mengatakan faulaika nutfah, fa'awaluka nutfah. Aku tahu siapa kamu. Kamu kan bahannya mani gitu. Ya. Kamu dicipta dari mani. Orang jijik lihat mani. Itu awal penciptaanmu, sesuatu yang menjijikkan. Ya, harus sombong-sombong seperti itu, enggak pantas kan? Wa akhiruka jifatun qadirah.
Kalau nanti mati jadi bangke, busuk, semua orang juga kan jijik. Itu kan? Ini orang kayak gitu. Awalnya kayak gitu, nanti matinya kayak gitu. Wa anta baina dzalika tahmilul adhrah. Selama hidup kamu kayak gitu, di dalam perutmu ada najis, ada ya, dibawa kemana-mana, ada ingus, bau keringet, bau ketek, ya, jelek kan? Apa yang dibanggakan gitu? Wa anta baina dzalika tahmilul adhrah. Man anta ayyuhal mutakabbir, man anta ayyuhal mahrur. Ayo coba siapa kamu? Kamu seperti itu. Ya, kamu enggak bisa mengelak ya. Tasawwar may masyhada hasyarul mutakabbir. Nah, orang-orang sombong nanti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya. Terus siapa lagi? Orang-orang yang membatalkan perjanjian, misalnya khianat. Katanya begini, nanti dia menyelisihi itu ya, berkhianat, buat perjanjian kemudian dia selisihi. Ini seperti karakternya orang-orang Yahudi itu. Nah, orang-orang yang suka menyelisih perjanjian, khianat ya, dari perjanjian, itu disebutkan an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jama'a Allahul awwalina wal akhirina yaumal qiyamah. Apabila datang waktu dikumpulkan orang yang pertama sampai orang terakhir, maksudnya hari kebangkitan. Yurfa'u likulli ghadirin liwa'un. Maka setiap orang yang berkhianat dari perjanjian, menyelisih perjanjian akan dikasih bendera. Bendera tanda pengkhianatannya. Kalau orang harusnya misalnya dalam pasukan harusnya terus menyerbu, kok dia kabur ke belakang, nanti ditancepin di pantatnya itu bendera, lari dari medan perang misalnya. Kalau menyelisih perjanjian apa gitu ya, belum waktunya dia membatalkan, nanti tancap pasang bendera, tulis ini pernah berkhianat dalam kasus ini ya. Dan seterusnya ya. Masing-masing ada tandanya seperti itu. Hadhihi hadratu fulan ibn fulan. Inilah pelanggaran yang pernah dilakukan oleh fulan bin fulan. Ya malu kan? Ini aib dibongkar saat itu. Kemudian ada juga orang yang dibangkitkan dalam keadaan limbung, seperti orang kesurupan, seperti orang mabuk. Siapa mereka? Dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang muamalah dengan ribawi, makan harta riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dia tidak bisa berjalan tegak kecuali jalannya sempoyongan seperti orang kesurupan, seperti orang mabuk. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini karena muamalah mereka dengan riba, mengatakan riba seperti jual beli, riba itu halal ya. Padahal jelas Allah membedakan antara jual beli dengan riba. Jual beli halal, riba haram. Nah, siapa yang masih bermuamalah dengan muamalah seperti ini, siap-siap ya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ya. Terus siapa lagi? Orang yang di akhiratnya nanti wajahnya tidak berdaging. Wajahnya enggak ada dagingnya, berarti tengkorak. Ya. Di bagian wajah. Siapa mereka? Orang yang minta-minta. Padahal dia sudah terpenuhi dari kondisi daruratnya. Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta yatiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Orang kalau menjadikan minta-minta itu sebagai profesi ya, minta-minta sebagai profesi ya, keseharian, tiap hari keluar dari rumah minta-minta ya, kadang dapatnya lebih banyak berlipat-lipat dari orang yang kerja
Ya esuk-esuk wis njaluk nang kene, engko pindah nang kene, sampai malam baru pulang. Ya. Kalau masuk bis satu, bis sudah penuh, masing-masing ngasih 1.000 saja, berapa itu dapat satu bis? 30.000 dapat. Padahal berapa bis yang dimasuki? Ya. Sehari bisa 500.000, 300.000. Nah, ada minta ngarani 10.000, engko tuku rames. Lah di sini njaluk 10.000, di sana njaluk 10.000. Coba berapa dapatnya? Nah, siapa yang profesinya mengemis minta-minta kayak gitu. Kalau minta terpaksa itu ya masih dapat udzur. Nah, ini dijadikan profesi. Maka dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan wajah tidak berdaging, ya, tengkorak. Na'udzubillah. Ya, yang terakhir, yang ketujuh adalah orang yang nanti di akhirat badannya miring, ya, badannya sengklek. Siapa? Orang yang punya istri lebih dari satu, terus tidak adil. Ya. Wani ora bojo loro. Nah ini sengklek. Jadi apa? Iya, tinggi sebelah gitu ya. Entah tinggi ke sini, entah tinggi ke sini itu intinya. Nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu imra'atani yamilu ma'a ahadihima alal ukhra jaa yaumal qiyamati wa ahadu syaqqaihi saqitun." Ya. Orang yang memiliki dua istri atau bisa lebih ya, kemudian condong kepada salah satu, pilih kasih, tidak adil, maka di hari kiamat nanti dibangkitkan dalam keadaan badannya miring gitu. Gitu. Nah kayak gini atau miring gini, wallahu alam bissawab. Ya hati-hati, boleh ya punya istri 4 juga boleh, tapi hati-hati, bisa adil apa tidak. Adil di sini adil dalam nafkah ya, adil dalam nafkah, adil dalam jatah harian giliran. Kalau masalah cinta nggak bisa, ya. Masalah cinta nggak ada, Rasulullah pun nggak bisa. Cintanya Rasulullah kepada Aisyah sama-sama cintanya pada Hafsah misalnya nggak bisa. Tetap Aisyah lebih dicintai kata Nabi kan. Kalau bagi cinta nggak bisa, ini soal rasa, sesuatu yang tidak bisa dikuasai oleh manusia. Tapi jatah hari misalkan seharian semua, kecuali ada yang menghibahkan itu ya. Jatah makan kurang lebih segini ya, rata-rata segitu gitu. Ya ini jatah-jatah yang sifatnya material gitu. Wallahu alam bishawab. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah. Ya kondisi orang di hari kebangkitan secara normal seperti apa, nanti yang dimuliakan gambarannya seperti apa, dan banyak ternyata yang dihinakan. Ini tentu para pendosa atau bahkan orang-orang kafir. Ya. Dan bisa jadi nanti ada kondisi-kondisi lain. Karena ini kan kemaksiatan ini balasannya seperti. Nanti kemaksiatan yang lain mungkin lain lagi, ya. Cuman yang kita dapatkan di beberapa riwayat ya kurang lebih tadi sudah kita sampaikan. Ada kesalahan, mohon maaf, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.